gitu teman-teman. Belum hal-hal yang lain juga. Inilah yang kemudian soalan gitu loh teman-teman. Berbeda dengan Islam yang masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Islam masuk ke Indonesia itu tanpa islamisasi. Terjadi apa sih namanya? Bagaimana Islam masuk tanpa harus apa namanya? Menafikan budaya-budaya yang ada. Yang kemudian oleh NU sekarang disebut dengan Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu bukannya jenis Islam baru, akan tetapi bagaimana Islam di Indonesia ini, di Nusantara ini, tanpa harus apa sih namanya mendelegiti Islamisasinya itu sangat smooth gitu loh, tanpa harus menafikan budaya-budaya yang ada. Akan tetapi terjadi penerimaan sebagian dari budaya dan terjadi pengislamisasian budaya yang itu menurut Islam kurang tepat gitu loh, teman-teman. Tanpa penghakiman untuk mencela budaya mereka gitu loh, teman-teman. Nah, itu. Sehingga smooth masuknya gitu loh, teman-teman. Berbeda dengan di Afrika dan di Eropa gitu, termasuk di Andalusia. Budaya yang masuk adalah Arabisasi gitu loh, teman-teman. Coba di Afrika, pakaiannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Itu terjadi perubahan-perubahan menjadi Arabisasi gitu teman-teman. Jadi bahwa Islam ya harus pakai gamis, Islam ya harus. Nah, akan tetapi di Indonesia tidak berbeda gitu loh. Islam yang di Sumatera tetap dengan pakaian Sumateranya gitu loh teman-teman. Eh, Maka terjadi perubahan-perubahan yang penting auratnya di mana sih gitu loh teman-teman. Bukan, jadi kalau berpakaian itu lebih pada batasan auratnya apa, itu yang dilakukan teman-teman. Di Jawa pun sama gitu. Teman-teman bisa bayangkan gitu, itu yang terjadi gitu loh teman-teman. Sehingga Islam di Indonesia atau di Nusantara masa itu masuk dengan begitu baiknya, dengan begitu arifnya. Nah, ini yang terjadi persoalan teman-teman di Eropa, apalagi kemudian terjadi kelas gitu. Tadi di Spanyol antara yang mualaf, antara yang masuk Islam dengan yang tidak masuk Islam seperti ada sebuah pemaksaan, pembeda status sosial sehingga terjadilah friksi-friksi masa itu gitu loh teman-teman. Nah, wajar sampai sekarang kenapa di Afrika terjadi masalah besar sampai sekarang. Misalkan di Sudan, Yaman saya lupa, Sudan Selatan dengan Utara, yang satu penguasa Kristen, yang satu Islam, sehingga sampai sekarang bentrok terus. Malahan gitu teman-teman, sampai sekarang di Arab sendiri, di Timur Tengah sendiri terjadi sampai sekarang terjadi friksi. Karena memang basis mereka itu bukan pada state, akan tetapi pada kelompok-kelompok sosial masyarakat yang lebih spesifiknya adalah lebih kepada klan-klan terhadap keluarga-keluarga. Makanya di Arab disebutnya Bani Hashim. Abbasiyah ya Bani Abbasiyah, Umayyah ya Bani Umayyah gitu loh teman-teman. Lebih kepada kelompok-kelompok keluarga atau klan gitu loh teman-teman. Beda dengan state gitu. State itu kan negara. Sebenarnya itu konsep negara awal mula muncul pada diambil misalkan sebenarnya pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Rasulullah itu orang Mekah, Bani Hashim. Tapi kemudian kenapa masyarakat Madinah pada saat itu menerimanya? Bayangkan teman-teman, muncullah sebuah dengan piagam Madinah. Itu yang oleh Kiai Ma'ruf disebut dengan Al-Mu'ahadah. Al-Mu'ahadah itu adalah kontrak sosial, di mana Rasulullah sebagai pemimpin melakukan kontrak sosial terhadap masyarakat yang ada di sana. Kalian jangan berpikir bahwa pada saat itu Madinah yang namanya Yasrib itu adalah orang-orang Islam semua. Tidak. Di sana ada Kristen, di sana ada Yahudi, dan semua diakui oleh Rasulullah. Coba teman-teman baca Piagam Madinah yang 47 pasal itu. Semua golongan, semua diakui di situ teman-teman. Gitu loh.
Baca coba teman-teman Piagam Madinah yang 47 pasal itu. Kalian harus baca itu. Nah, akan tetapi balik lagi setelah Rasulullah tidak ada, justru mohon maaf, balik lagi menjadi khilafah, menjadi kerajaan lagi. Jadi khilafah yang didengung-dengungkan oleh HTI itu kerajaan, teman-teman. Bukan state, sebagaimana Rasulullah yang inginkan, gitu kan. Justru Indonesia saat ini bagi saya itu pengejawantahan bagaimana menjadi sebuah negara yang islami gitu loh teman-teman. Tanpa mengatakan Islam, akan tetapi negara kita sangat islami. Al-Mu'ahada, Al-Mu'ahada negara kesepakatan, teman-teman. Disebut negara kesepakatan. Kalau kata Gus Dur itu mengutip itu the reason kan gitu. Apa yang menjadi reason, apa yang menjadi reason, apa yang menjadi alasan kita bernegara menjadi Indonesia, teman-teman, adalah karena kita senasib. Bayangkan teman-teman, Indonesia ini bersuku-suku bangsa, lebih dari 700 suku bangsa yang ada di Indonesia. Bangsa-bangsa di Indonesia itu lebih dari 700, akan tetapi menjadi satu negara, menjadi one state Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau kalian lihat coba di Afrika, mereka satu bangsa Afrika. Lihat di Arab, mereka satu bangsa Arab yang dinamakan dengan Jazirah Arab. Mereka satu bangsa di Eropa, menjadi merupakan satu bangsa Eropa di Eropa gitu loh teman-teman. Akan tetapi mereka terpecah-pecah menjadi negara-negara. Ada Jerman, ada Inggris, ada Belanda, ada Swiss dan lain sebagainya. Di Afrika ada Sudan, ada Yaman, ada Mesir dan lain sebagainya. Di Arab itu ada Uni Emirat Arab, ada apa sih namanya Arab Saudi. Itu kan negara-negara teluk. Kalau teman-teman baca negara-negara teluk itu dibuat oleh Amerika. Negara sosialis yang ada di Afrika itu Uni Soviet. Teman-teman coba baca sejarah pembentukan negara-negara itu menarik sekali. Dan Indonesia dengan Soekarno-nya waktu itu banyak memerdekakan negara-negara. Contoh Maroko misalkan, termasuk Palestina. Palestina itu kesalahannya adalah mereka tidak mengurus negaranya. Maka sekarang gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat, baca runtutan sejarah itu gitu loh teman-teman. Nah, peradaban Islam, orang-orang Islam itu ketika dia menguasai, dia pun memakai nilai-nilai Islam di situ. Apa nilai-nilainya? Kalau menguasai, kamu ke sana tidak boleh merusak apa namanya, kan jelas merusak apa sih namanya, situs-situs mereka, merusak gereja, tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan. Yang memang harus dibunuh adalah ya orang yang bertikai, orang yang berperang gitu loh. Gitu loh. Apa itu? Ya tentara gitu. Jadi masyarakat tidak boleh. Itu yang menjadi etika perang saat ini, teman-teman. Jadi tidak boleh itu kita menghancurkan selain memang tentara itu sendiri gitu. Nah, itu teman-teman menarik gitu. Cuman sekarang oleh ISIS misalkan, oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Hizbut Tahrir tersendiri, oleh Islam radikal, yang Islam Salafiyah radikal, Syiah radikal, ultra radikal. Teman-teman tahu nggak Hizbut Tahrir representasi dari Ikhwanul Muslimin, kantor pusatnya saat ini ada di mana? Hizbut Tahrir itu. Ikhwanul itu kantor pusatnya ada di mana saat ini? Syiah ultra radikal ada di mana? Salafi radikal ada di mana kantor pusatnya? Ahmadiyah ada di mana kantor pusatnya? Itu semuanya ada di Eropa, di satu gedung di Inggris, teman-teman bisa bayangkan. Sebenarnya di balik itu gitu loh teman-teman. Makanya saya bersyukur HTI itu dibubarkan. Itu halusinasi gitu loh teman-teman. Kenapa? Uang dulu penguasaan bisa bayangkan teman-teman. Kalau kita Indonesia itu adalah
sebagai sebuah negara yang sama gitu loh. Kita terdiri justru kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah bagi saya. Dulu Rasulullah itu orang Mekah, dia adalah Bani Hashim. Tapi kemudian ketika hijrah ke Madinah, bagaimana Rasulullah mengatur apa namanya yang berbeda agama saat itu. Sama di Madinah juga, saat itu ada aliran kepercayaan yang menyembah berhala, saat itu ada Nasrani, teman-teman. Saat itu ada Yahudi, teman-teman, yang diwakili oleh suku-suku gitu loh. Makanya ada suku-suku di sana gitu. Maka pengakuannya bukan pada agama, ada pengakuannya pada suku-suku itu. Bagaimana mereka bersepakat untuk saling melindungi gitu loh, teman-teman. Coba baca Piagam Madinah, teman-teman. Nah, kemudian kena perseteruan keluarga, perseteruan klan, permusuhan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa bayangkan waktu waktu siapa Umar masih terbunuh oleh Yahudi misalkan, teman-teman. Tapi Utsman terbunuh oleh siapa kan gitu? Pengikutnya Ali, kaum Alawiyin. Terus kemudian Ali terbunuh oleh siapa? Oleh Utsman gitu, teman-teman. Coba terus selanjutnya gitu, teman-teman. Kemudian muncullah Umayyah sebagai penguasa, kena dendam terhadap terbunuhnya Utsman. Kemudian Abbasiyah merasa pamannya, dia juga kesal kan gitu, teman-teman. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Umayyah, Bani Umayyah terhadap Ali dan Hasan gitu, teman-teman. Jadi itu masalah mereka, masalah keluarga Rasul, ya sudahlah itu urusan. Jangan ikut-ikutan pada kita. Kita orang Indonesia, ya sudah orang Indonesia gitu loh, teman-teman. Cuman kita beragama Islam. Nah, kebetulan negara kita itu sangat, bagi saya sangat Islami gitu. Mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, menjadi al-mu'ahadah, negara kesepakatan sebagaimana Rasulullah melakukan itu gitu loh, teman-teman, tanpa harus mengatakan sebagai negara Islam. Itu yang kenapa sampai sekarang kita berdiri berbeda dengan Eropa sejarahnya, berbeda dengan Afrika sejarahnya, berbeda dengan Timur Tengah sejarah, berbeda dengan Asia dalam sejarah gitu loh, teman-teman. Nah, ini yang menarik, yang ditakutkan, teman-teman. Kenapa kemudian Indonesia dijadikan role model oleh negara-negara lain, oleh Timur Tengah, oleh seluruh negara. Dia negara demokrasi yang diinginkan oleh Eropa, akan tetapi dia pun bisa apa sih namanya? Bisa merangkul kaum-kaum agamawan gitu. Makanya kata Gus Dur, Indonesia itu negara apa? Indonesia itu bukan negara teokrasi, akan tetapi bukan juga negara sekuler. Bukan negara teokrasi karena memang landasannya bukan agama, akan tetapi bukan negara sekuler karena diakui oleh negara gitu loh, teman-teman. Itu yang membedakan Indonesia dengan Eropa, Indonesia dengan Timur, Indonesia dengan Barat. Itu yang membedakan, teman-teman. Makanya kata Gus Dur, Indonesia adalah negara yang bukan-bukan. Bukan negara sekuler sebagaimana Eropa atau Barat, dan bukan negara teokratis sebagai ada sekarang di Timur Tengah gitu loh, teman-teman. Akan tetapi kedua-duanya menerima, mengakui agama sebagai pondasi dari negara ini. Makanya kita punya Departemen Agama gitu loh, teman, atau Kementerian Agama. Itu yang menarik, teman-teman. Jadi kalau saya sih yang paling penting dari apa yang kita pelajari dalam sejarah adalah pemaknaannya, teman-teman. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu, bagaimana ini bisa terjadi dan lain sebagainya. Kita jangan lagi dihantui. Nah, itu bahwa keributan itu justru keributan yang tidak mendasar, keributan yang ada pada pengambil alihan kekuasaan, itu yang mendasari rusaknya, hancurnya negara-negara Islam masa itu. Itu kan kebanyakan, mohon maaf, khilafah-khilafah itu kenapa hancur? Karena kan antar keluarga ribut kan? Ya, iya kan? Antar keluarga ribut. Yang satu ingin berkuasa, yang lain tidak. Kemudian maka terjadi pembunuhan dan lain sebagainya.
peristiwa yang paling besar, yang paling menyedihkan adalah bagaimana Utsman terbunuh, bagaimana Utsman terkubur. Itu kan ceritanya sedih sekali, teman-teman. Kalau teman-teman baca gitu. Terus kemudian bagaimana Hasan dan Husain, bagaimana Ali terbunuh. Itu kan mengerikan sekali, teman-teman. Itu hanya karena kan keluarga, satu keluarga Rasul, yang satu lagi sahabat Rasul. Gitu loh. Yang paling saya tidak suka kemudian ditanya, dia masuk surga apa neraka, Pak? Ya, saya bilang, urusan surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah. Jangan kita tanyakan. Ini kan sekarang, teman-teman. Kenapa muncul persoalan dalam agama? Karena ada beberapa kelompok yang merasa lebih Islam dan kemudian punya otoritas untuk mengatakan seseorang itu kafir dan tidak kafir. Untuk seakan-akan ada orang yang punya otoritas akan dia masuk surga atau tidak. Gitu loh, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa punya otoritas dalam keagamaan, kemudian menghakimi orang lain kafir, menghakimi orang lain masuk surga atau tidak, jihad atau tidak, dan lain sebagainya. Itu, teman-teman. Nah, saya berharap teman-teman harus dipelajari oleh kita bahwa betapa menyedihkannya sejarah Islam sebenarnya. Walaupun di sana ada kemajuan-kemajuan. Ketika kita tenang, ketika kita bagus, teman-teman, saling mengasihi, saling lihat terjadi kemajuan-kemajuan intelektual yang diakui oleh seluruh dunia. Baik itu wajar, teman-teman, waktu itu tidak ada hak cipta, tidak ada waktu itu. Jadi ada beberapa misalkan penelitian-penelitian Islam pada masa itu, kemudian saat ini diakui oleh Barat. Karena kitanya tidak mau melakukan itu, gitu loh, teman-teman. Seakan-akan Islam itu cuman Quran hadis, seakan-akan Islam itu tafsir, hadis, fikih, tasawuf, itu saja gitu. Sedangkan ilmu-ilmu yang lainnya itu bukan Islam, padahal tidak, gitu loh. Ilmu kedokteran ada Averroes, ada Avicenna, filsafat kita ada Imam Ghazali, tasawufnya Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Dalam ilmu kalam banyak sekali, teman-teman. Itu yang saya harapkan kepada teman-teman, kita harus terbuka wawasan dalam hal itu. Oke, teman-teman, saya pikir ini udah kelewat jauh. Terima kasih ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ya tinggal minggu depan tinggal ditanyakan kembali. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Teman-teman, kita move